Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak mengurangi suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini, Ustadz akan membahas materi tentang menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tulisan. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nah, perlu kalian ketahui, untuk dapat berlatih menyajikan secara lisan teks deskripsi, dapat dilakukan dengan cara mengamati video ataupun gambar mengenai objek yang akan dideskripsikan. Ya. Sangat jelas ya, insyaallah. Lanjut. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks secara lisan. Yang pertama, memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Yang ketiga, menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Yang keempat, menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Dan yang kelima, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Nah, 5 poin ini yang harus kalian pahami ya, atau diperhatikan dalam menyajikan teks secara lisan. Paham ya? Lanjut, kita ke poin yang kedua, yaitu menulis teks deskripsi. Nah, menulis teks deskripsi ada 8 poin yang harus kalian perhatikan. Salah satunya yang pertama, memilih tema atau topik yang menjadi dasar penggambaran. Nah, di bagian ini, penulis harus fokus pada tema atau topik yang akan digambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya, penulis ingin memilih tema pendidikan. Maka, topik teks deskripsi dapat berupa keindahan sekolah, keadaan ruang, atau kondisi pameran sekolah, dan sebagainya. Nah, jadi memilih tema terlebih dahulu atau topik yang akan menjadi dasar pengembangan dalam pembuatan teks deskripsi. Ya. Paham ya? Lanjut. Nah, poin yang kedua, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek. Nah, yang pertama yaitu setelah menetapkan topik, maka penulis dapat memilih ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang ingin diilustrasikan, misalnya ruang sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Ya. Jadi ketika kalian kalian membuat teks deskripsi setelah menetapkan topik, maka si penulis dapat memilih ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang ingin diilustrasikan. Nah, kayak contoh tadi kelas, ruang sekolah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Agar lebih maksimal, penulis harus benar-benar mengamati secara langsung objek tersebut dan mencatat detail demi detail hal-hal, peristiwa, suasana, atau benda yang ada di sekitar objek tersebut. Nah, jadi si penulis harus benar-benar mengamati objek tersebut, mencatat
detail demi detail hal-hal, peristiwa, suasana, atau benda yang ada di sekitar objek tersebut, ya. Nah, paham ya? Poin yang ketiga, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Nah, di sini Ustadz ngambil 4 contoh judul. Yang pertama, sekolah kebanggaanku. Yang kedua, sekolah baruku. Yang ketiga, guruku pahlawanku. Dan yang keempat, pondok adalah tempatku. Nah, ini poin ketiga harus menentukan subjek yang akan dideskripsikan atau buat judul, ya. Lanjut. Nah, poin yang keempat, harus kalian pahami juga agar lebih mudah menyusun kalimat teks deskripsi. Kalian harus membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan, ya, dideskripsikan. Contoh, judul teks deskripsi yaitu sekolah baruku. Nah, kalian rincikan tuh bagian-bagiannya. Yang pertama itu gedung, halaman, guru, teman, ya. Nah, ini contoh kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Paham ya? Lanjut. Poin yang kelima, mengumpulkan data berupa contoh, gambar, angka, grafik, atau sebagai ilustrasi. Nah, di tahapan ini, semua data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikumpulkan. Kenapa? Agar lebih rapi. Data-data tersebut dapat dipilah-pilah sesuai dengan kategori dan jenisnya. Nah, hal ini tentu saja akan memberi kemudahan bagi si penulis untuk proses selanjutnya, ya. Nah, jadi ketika kalian sudah menentukan judul, ya, membuat kerangka bagian-bagian, nah, mengamati atau observasi dari objek tersebut, kumpulkanlah data-data tersebut, entah itu gambar, angka, grafik, atau sebagai ilustrasi, ya. Kenapa? Agar lebih rapi, data-data tersebut dapat dipilah-pilah sesuai dengan kategori dan jenisnya. Kenapa? Agar lebih mudah si penulis untuk proses selanjutnya. Paham ya? Lanjut. Poin yang keenam, menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Ya, yang pertama, setelah data-data terkumpul dan terpilah dengan baik, penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan. Nah, ya. Jadi setelah data-data terkumpul dan kalimat terpilah dengan baik, si penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan. Nah, itu mah tergantung si penulis masing-masing, ya. Itu sesuai personal untuk pengembangan teks deskripsi yang. Nah, yang kedua, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks, tanggapan deskripsi, atau identifikasi. Paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Ya.
Jadi setelah kalian mengumpulkan data-data dan terpilah dengan baik, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks tanggapan deskripsi atau identifikasi paragraf deskripsi bagian pertama, deskripsi bagian kedua, dan deskripsi bagian ketiga. Dan paragraf penutup. Ya. Paham ya? Lanjut. Nah, poin yang ketujuh, menyusun teks deskripsi. Di mana di bagian ini si penulis menggabungkan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan dasar dan penjelasan penggunaan kata penghubung yang sesuai sehingga kalimat dan paragraf yang tercipta menjadi logis dan padu. Nah, insya Allah kalian bisa ya untuk menyusun teks deskripsi. Nah, itu poin yang ketujuh. Lanjut, kita ke poin yang ke-8 atau yang terakhir. Menyunting teks atau paragraf deskripsi. Nah, jadi langkah ini langkah terakhir di bagian pengembangan teks atau paragraf deskripsi, yaitu penyuntingan. Karangan utuh yang telah jadi belum bisa dipastikan aman dari penggunaan kata yang salah, tidak baku, atau kurang lengkap. Nah, oleh karena itu, kegiatan penyuntingan teks atau paragraf diperlukan untuk mengecek kembali pemilihan kata atau diksi, imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasi. Nah, jadi menyunting itu kegiatan teks atau paragraf diperlukan untuk mengecek kembali pemilihan kata, ya. Nah, insyaallah paham ya dari menulis teks deskripsi yang harus kalian perhatikan 8 poin tadi, ya. Nah, adapun tugas buat kalian, ya. Silakan kalian membuat teks deskripsi di kertas HVS, ya. Tidak boleh mencontek atau copy paste dari internet. Nah, karena apa? Karena kelihatan ada yang copy paste dari internet, ya. Mudah-mudahan insya Allah Ustadz percaya ke anak-anak Ustadz dan tidak ada yang hasil dari copy paste internet. Jadi Ustadz pengen murni kalian yang membuat sendiri gitu. Apa yang hasil dari pembelajaran yang Ustadz telah sampaikan dari pekan 1, pekan 2, pekan 3 dan sampai pekan sekarang. Ya. Nah, lalu hasilnya dipetokan dan dibacakan lewat rekaman atau voice note. Ya. Batas pengumpulan hari Selasa pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mungkin itu pembahasan materi yang Ustadz bisa sampaikan. Barangkali ada penjelasan yang kurang dipahami, silakan kalian tanyakan secara pribadi ke Ustadz, ya. Dan bila mana ada perkataan yang kurang berkenan dari penyampaian kurang jelas, Ustadz minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembelajaran di pagi hari ini Ustadz cukupkan dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.